Krizen. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrolin No Mensen Yuk. Bersama saya Nova Sringoringo, mahasiswa psikologi 2020. Oke teman-teman, nah jadi di episode kali ini kita mau bahas tentang cara berteman dan cara belajar. Karena ya terkadang mahasiswa itu gak bisa seimbang gitu loh. Jadi kita itu kurang menyeimbangkan antara berteman dan belajar. Terkadang kita terlalu fokus belajar sampai lupa nih kadang bersosialisasi atau malah sebaliknya gitu. Nah jadi untuk bahas tentang hal itu, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat luar biasa teman-teman. Mereka ini salah dua dari orang-orang hebat di No Mensen tentunya. Oke, kalian pasti penasaran kan? Kita kenalan yuk, mereka ada di sebelah saya. Halo Kak Nelly, halo Bang Jeremy. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Baik Kak. Puji Tuhan, sehat. Oke, perasaannya diundang jadi narasumber di podcast hari ini gimana? Sangat bahagia sih sebenarnya karena membangun personal branding kita juga untuk ke mana. Oke, Kak Nelly gimana? Sama juga kayak dari Fakultas Ekonomi ya. Perasaannya bangga, senang, dan gugup sedikit karena ini salah satu acara yang menurut saya pribadi ya sangat luar biasa ya. Jadi agak gugup sedikit. Gugup dikit gak ngaruh lah. Gak ngaruh. Nih ya Kak Nelly, ngomong-ngomong tentang aku dengar nih kabar kalau kakak itu mahasiswa terbaik ya di Fakultas Hukum 2024. Iya betul, kemarin diwisudakan tanggal 25 Mei kemarin. Dan puji Tuhannya juga dikasih kesempatan jadi mahasiswa terbaik Fakultas Hukum. Luar biasa sekali teman-teman. Oke, ini Bang Jeremy nih, aku mau tahu dong, ini kan banyak prestasi dong tentunya. Pernah ikut MSIB kan ya? Pernah. Ya, nah ini aku mau tanya, MSIB kemarin ikut magangnya apa studi independennya? Kemarin itu saya ikut 2 kali MSIB. Di batch 4 sama batch 6. Jadi batch 4 itu studi independen dan batch 6 itu ya magang. Oke, nah aku mau tahu nih soal studi independen. Nih ya, dengar-dengar nih katanya kalau studi independen itu ngabisin banyak waktu ya? Sebenarnya sih iya, cuman karena kita sendiri nggak bisa mengatur waktu, jadi ya teledor kita, jadi berantakan semua time kita gitu. Yang seharusnya kita udah ngerjain ini, jadi kita tunda-tunda, jadi ya gitu, kita dikejar-kejar deadline gitu. Oke, nah ini sebenarnya nggak menghabiskan waktu sih, malah waktu kita fleksibel jadinya sebenarnya kalau untuk mengikuti stupen ini. Oke, jadi kan gini ya, teman aku juga pernah ikut studi independen, jadi sering cerita-cerita dong. Ya. Nah, kan kalau studi independen ini dia tuh lebih fokus ke ini kali ya, ke teknologi informasi nggak sih? Iya benar, ada yang fokus teknologi informasi, digital marketing ataupun data analis. Oke, nah jadi kemarin Bang Jeremy ini fokusnya kemarin di mana? Kebetulan saya lolos di decoding, jadi decoding ini fokusnya ke pemrograman. Oke, ini berarti sesuatu yang baru ya bagi Bang Jeremy. Sangat baru lah, karena saya sendiri kan dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, terus tiba-tiba belajar ke pemrograman, jadi benar-benar itu buta sama sekali. Jadi ya kayak sepertinya harus lebih banyak lagi tuh baca-baca tentang IT ataupun yang lainnya. Oke, nih kan karena ini hal baru mungkin kita perlu teman untuk berdiskusi kali ya. Iya. Nah gini, jadi kan kalau di studi independen itu setahu aku, ini kalau misalnya salah boleh dikoreksi ya. Iya. Oke, setahu aku itu kalau studi independen, jadi kita ada project yang kita harus kerjakan nanti di akhirnya kita presentasikan gitu kan? Iya benar. Jadi harus ada satu project baru bisa lulus gitu kan? Iya. Nah, tapi kan karena ini hal yang baru dan ngoding itu bukan hal yang mudah nggak sih? Bener nggak mudah sih sebenarnya. Kalau orang yang baru-baru pertama kali ngeliat nih ya tulisan-tulisan angka yang berwarna apa sih bunyi? Ini apa sih artinya? Ini apa sih? Jadi ya memang harus banyak belajar itu. Kalau kemarin saya untuk memahami aja butuh waktu hampir 3 minggu. 3 minggu? Iya. Hanya untuk memahami untuk memahami warna-warnanya itu. Iya, maksudnya tulisan-tulisannya ini seperti apa gitu.
Kemarin ngoding pakai bahasa apa? Kemarin itu saya hanya JavaScript. Oh, JavaScript. Oke. Kemarin itu buat project sendiri atau berkelompok? Yang project apa nih? Yang studi independen. Kalau untuk akhirnya berkelompok, cuman kalau dikasih tugas individu buat project sendiri gitu. Oh, berarti ada dua ya? Iya, ada Individu dua. dan Kelompok. kelompok. Oke. Nah, jadi di tengah-tengah memahaminya ini pasti kayak, ya Tuhan, ini apa sih? Dia nulis apa sih? Ini maksudnya apa gitu kali ya? Iya, pasti gitu. Karena awal-awal sih bingung kan. Ini maksudnya apa ya? Tujuannya kemana ya? Terus kalau kita error, ini gimana cara ngapainnya? Pasti kita pusing. Aduh, gimana nih? Jadi saya pernah suatu hari itu saya pernah ngalami error. Itu saya memperbaikinya itu hampir 14 jam atau berapa? Jadi di depan laptop aja tuh saya sambil baca-baca. Ternyata errornya cuma titik doang Iya, gitu ya? titik koma gitu. Itu yang paling sebel. Iya. Sempet nanya juga kan ke teman yang lain yang ngerti IT, ini kenapa sih gini? Padahal udah dijelaskan gini, tapi tetap aja salah gitu. Cuman ada yang tanya salah di titik koma. Titik koma itu berpengaruh sih untuk ke depan apa yang saya program yang lainnya. Oke. Nah, jadi tentunya kan kalau ini kemarin kan sempat sampai hanya untuk satu error aja butuh 14 jam menyelesaikannya kan? Ya tergantung itu juga sih Kak sebenarnya. Kalau orang yang ngerti kalian 2 jam udah selesai. Ya kan kita bahas karena masih hal baru gitu Iya, loh. Kalau misalnya baru ya paling lama ya. Kalau misalnya dia nggak ngerti sama sekali bisa 1 harian itu. Iya. Nah itu nih, itu kan berarti antara kita dan laptop kita. Iya. Nah gimana nih cara bagi waktu? Pastinya punya temen dong di perkuliahan. Bener. Nah studi independen itu jarak jauh kan? Iya. Nah pasti masih lah di Medan-Medan ini juga kan kerjain Iya. SI-nya. Nah terus sama temennya gimana dong? Kan udah sibuk sama project di SI, terus harus berteman lagi, bersosialisasi. Nah gitu, kebetulan kan kalau studi independen ini di mitra saya kemarin itu di Coding Indonesia itu cuman dikasih waktu sampai hari Jumat saja, jadi hari Sabtu sama Minggu free. Oke. Iya, jadi kan Sabtu sama Minggu paling hangout sama kawan, dipakai kawan gitu, biar nggak sebenarnya biar nggak boring aja, biar nggak stres gitu loh. Oke, ini aku mau nanya nih sama Kak Nelly. Kak Nelly kan mahasiswa terbaik nih. Iya. Pasti dong ada teman-teman yang bilang, Nelly itu anak ambis, Nelly itu anak ambis gitu ya. Gak jarang sih. Gak jarang ya? Gak jarang. Sering pasti ya, aku tahu itu. Oke. Terus nanggepin hal-hal kayak gitu gimana? Kalau menanggapin hal yang kayak gitu sih diamin aja. Cuman kalau kita punya waktu untuk ngobrol sama mereka, berinteraksi sama mereka ya ayo gitu. Jadi kadang orang yang belum mengenal aku gitu, kadang mikir gitu. Nilo itu orangnya ambis, kayaknya nggak bisa nih ngobrol sama dia, dekat sama dia gitu. Pas itu enggak, sama sekali enggak. Bahkan setelah aku ngobrol sama mereka pun, mereka jadi bilangnya gini, oh ternyata si Nelly orangnya gini ya, ternyata orangnya gini ya. Jadi artinya dari sini tuh coba kita kenal orangnya dulu, ngobrol sama dia, dekat sama dia. Kalau kata pepatah, don't judge book by its cover, gitu. Tepat sekali. Oke. Aku mau nanya lagi nih buat Kak Nelly sama Bang Jeremy. Iya. Kalian tuh pernah ketemu sama orang-orang toksik gak sih? Aduh, kalau orang toksik setiap saat pun bakal pasti ketemu, nggak mungkin. Pasti ada sih, pasti ada. Pasti ada ya. Iya. Oke. Nanggepin orang-orang kayak gitu gimana coba? Kalau di lingkungan aku sendiri, mungkin toksiknya itu dalam arti suka manfaatin atau apa segala macam. Apalagi kalau kita misalnya punya suatu kemampuan dalam suatu hal tertentu, pasti mereka mau masuk gitu kan ke lingkungan kita untuk mau diminta bantuan apa segala macam. Tapi selagi kita bisa mampu bantu mereka, selagi yang mereka minta juga hal-hal yang baik dan positif, why not? Ayo kita bantu. Walaupun tujuan dia itu aku cuma mau manfaatin dia, aku hanya mau butuh dibantu hal ini. Tapi kalau memang hal itu baik dan berdampak yang baik juga positif, ayo kita bantu. Walaupun itu toksik gitu. Jadi artinya fine aja lah dengan orang-orang kayak gitu. Oke, bodo amat lah. Bodo ya. amat aja. Aquarius. Iya, Aquarius ya. Oke. Bang Jeremy. Kalau aku sih ya sama sebenarnya, ya kita biarin aja gitu, mau dia mau kayak mana pun ya udah bodo amat lah. Yeah. Kalau dia butuh bantuan ya udah kita mau tolongin. Yang penting kita selalu baik aja kepada, jangan sampai membuat orang itu berpikiran negatif kepada kita.
kalau ini si Jeremy ini sombong nih, nggak usah dideketin lah, ngapain lah deketin, percuma dia pintar tapi sombong gitu. Dan jadi nggak mau ngomong kayak gitulah, ada hal-hal perkataan yang kayak gitu. Aku menghindari sebenarnya. Nanti dikira beneran sombong kan, aduh bahaya. Kalau kayak gitu kan pusing juga nih, aduh nanti nggak ada nih kawan yang mau deketin, pusing nih kayak mana nih nanti kalau misalnya tiba-tiba nih kalau kita untuk menyelesaikan tugas akhir kayak skripsi gitu kan ada satu kelompok, apa kan misalnya skripsi itu sekelompok kan, ada satu dosen pembimbing, terus aduh kalau misalnya minta tolong ini pasti nggak diladenin gara-gara ntar aku dikira sombong lah atau gitu. Ya sebenarnya lingkungan itu sangat-sangat mempengaruhi gak sih? Betul. Ya sebenarnya mempengaruhi sih kalau misalnya kita gimana ya bilangnya? Tergantung kita nanggapinnya gimana juga. Jadi kalau misalnya kita ketemu orang yang toksik, terus kita kayak nanggepin terus, yang sakit malah kita ya kan? Iya, Terus kita bener. kalau mereka bahagia, Iya, fine-fine betul. aja dengan hal itu, karena mereka senang aja kalau ngeliat kita stres gitu. Sebenarnya. Setuju sih aku. Oh iya, nih aku mau tahu dong, ini kan kakak sama abang gitu, udah punya banyak prestasi, udah punya banyak pengalaman. Aku mau tahu dong perjalanan kalian itu dari maba sampai ada di titik yang sekarang ini tuh. Who's first? Ladies first. Diskusi, janganlah aku dulu. Nanti terus sendiri Oke. Dek, jangan gitu. Iya, oke. Masih ada adik, tolong dong. Iya, sorry. Jadi kalau ngomong mengenai perjalanan sampai di titik ini nggak ada yang gampang. Tentunya. Nggak ada yang gampang, semua butuh proses. Dari awal maba, aku kan maba tahun 2020. Di situ sampai semester 4 kita masih online. Iya. Jadi masih benar-benar buta sama no management waktu itu. Teman-teman nggak kenal segala macam. Jadi berdiri sendiri, kuliah sendiri, cari kelompok juga itu susah kali. Apalagi waktu dulu Nelly itu terkenal sama yang kayak tadi, ambis, jadi sombong segala macam. Tapi mereka belum kenal kan. Jadi waktu itu aku nyari teman satu kelompok itu sulit gitu. Sampai nanya, udah ada kelompok nggak? Aku bisa gabung gitu-gitu kan. Sampai gitu-gitu selalu. Sampai 4 semester. Dan waktu itu aku juga bingung kan, kalau kuliah kan pasti waktunya dari jam segini ke jam sekian, terus kosong. Apa yang aku lakukan supaya sambil mengisi waktu? Akhirnya ngajar les lah. Akhirnya aku ngajar les bahasa Inggris waktu itu di lembaga dan juga private waktu itu selama 2 tahun, kurang lebih 2 tahun ngajar lesnya. Setelah ngajar les, pulang masuk kuliah lagi. Jadi memang waktu satu hari itu full, tapi happy gitu. Tapi kurangnya di sana, kita belum kenal teman-teman, belum kenal kampus dan sebagainya. Terus masuk tahun ketiga udah mulai offline, masuk kuliah itu semester 6. Baru kuliah offline itu di semester 6 dan baru kenal teman-teman itu di semester 6. Dan di semester 6 ini aku dikasih kesempatan juga buat jadi perwakilan Fakultas Hukum untuk mengikuti mahasiswa berprestasi tahun 2023. Di situ ada beban moral tersendiri tapi bangga. Terus teman-teman yang kutemuin juga waktu aku mulai kuliah offline itu baik-baik semua. Kayak ada satu circleku semua pada mendukung dan aku gak expect bakal dapat teman yang seperti itu. Ternyata walaupun mereka ngiranya aku kayak gini, ternyata aku masih punya teman yang peduli. Jadi waktu itu Mapres mereka dukung aku penuh 1 harian full di auditorium kemarin ngikutin Mapres dan puji Tuhannya dapat juara 1. Terus juga kemarin skripsi, kalau kata orang skripsi itu berat, jangan takut deh. Enggak, Kita rapi nih. jangan takut. Karena aku paling bodoh di sini ya. Bergetar. Jangan takut. Kalau kata orang memang skripsi itu fase paling seram di perkuliahan. No, nggak sama sekali. Kalau kita ngerjain sesuai dengan apa yang dibilang dosen, 1 kali 2 kali revisi oke lah. Let's say 3 kali revisi itu masih oke aja. Tapi semua proses masih bisa. Dan akhirnya kemarin 2 kali revisi langsung ACC dosen 1 dosen 2. Terus juga kemarin ngebantuin dosen juga buat jurnal untuk Sinta. Kemarin Sinta lolos Sinta 3 dan Sinta 4 jurnal nasional dan universitas. Aduh, insecure aku nih. Bisa bubar aja nggak? Jangan. Bubar. Jangan bubar. Aku terlalu insecure di sini. Aduh. Nggak Terus bisa juga
Di situ dapat kepercayaan juga jadi ketua organisasi, handle organisasi, jadi PJ segala macamnya. Dan memang yang mengantarkan aku sampai bisa seperti ini jadi mahasiswa terbaik juga karena dukungan kampus. Kebetulan kan aku juga mahasiswa di kuliah ya. Jadi terbantu sekali. Puji Tuhannya dikasih kesempatan bisa achieve semua berkat-berkat dari Tuhan mulai dari semester 1 sampai sekarang. Aduh jadi sedih ya. jangan hujan. Jadi sedih ya. Jadi kayak gitu deh prosesnya. Nggak ada proses yang gampang. We don't have easy process untuk perjuangan kita. Jadi apapun yang sedang dijalani sekarang, ayo kita tempuh, kita perjuangan sama-sama. Kayak gitu. Gitu ya, Dek. Oke, ini satu hal yang menarik ya. Tadi kan katanya semester 1 sampai 4 enggak susah nyari teman kelompok karena dianggap ambis gitu kan. Tapi bukannya ini ya kebiasaan banyak orang tuh kalau udah tentang buat kelompok, nyari kerja satu tim gitu. Pasti nyari-nyari orang ambis justrunya gitu. Harusnya kita yang dicari nggak sih? Iya, seharusnya gitu sih. Harusnya gitu ya, Iya. Idealnya gitu. Kok kayaknya ini agak berbeda gitu Iya, ya agak kan? berbeda. Mungkin bisa dibilang karena mereka lihat aku ambis dan mungkin mereka lihat juga kalau aku tuh sombong ya mungkin. Tapi sebenarnya enggak. Mungkin karena setiap kuliah nge-zoom disuruh keluar aku langsung out. Ke grup aku jarang nimbrung. Kenapa? Karena tadi kesibukan tadi kan aku ngajar les juga, les bahasa Inggris. Jadi itu mungkin hal-hal yang membuat teman-teman juga jarang untuk berinteraksi sama aku. Tapi bukan berarti gak ada teman sama sekali, tapi ada berinteraksi untuk beberapa orang, tapi bukan yang sedekat itu seperti sekarang gitu. Tapi sekarang aku punya teman yang benar-benar dekat, sahabatan. Kami berenam, 3 cewek 3 cowok, dan semua saling mendukung, satu komando sampai bisa 3,5 tahun. Ini tuh sangat menginspirasi sekali teman-teman. Ini aku mau tahu dong, ini kan sekarang udah punya circle 3 cewek 3 cowok. Tapi kan yang awalnya first impressionnya mereka itu ke Kak Nelly tuh malah, wah ini anak kayaknya sombong nih, ini anak ambis nih, nggak cocok nih kayaknya sama mereka gitu, sama dia gitu. Tapi kok bisa jadi klub? Itu gimana ya? Iya, karena itu tadi mereka kan awalnya belum kenal kan, tapi aku coba interaksi sama mereka, ngobrol sama mereka dan ternyata klop. Mereka tahu gimana aku dan aku tahu gimana mereka dan ternyata kita sefrekuensi. Akhirnya terjadilah hubungan yang lebih dekat, yang lebih kompak. Akhirnya itu karena interaksi itu sih, karena memang first impression itu menentukan kan. Coba kita ngobrol aja sama mereka, mungkin siapa tahu kita masuk dan klop. Dan kebetulan salah satu temanku ini pernah jumpain aku, pernah jumpa di kampung gitu. Aku lagi di sini nih, mungkin ngetes ya. Kalau memang dia mau jumpa aku berarti orangnya baik. Iya. Kalau gak mau jumpa aku berarti orangnya memang sombong. Dan memang di situ aku jumpain. Kita jadi ketemu. Situlah awal mulanya sama satu orang temanku ini. Akhirnya jadi makin dekat deh. Oh berarti ini awalnya dari satu dulu baru berenam gitu. Iya, betul. Oke. Kalau kisah Bang Jeremy nih, sekarang semester berapa sih? Saat ini ya masih semester 6, masih mau menjalani Masih semester muda. tua. Masih muda. Nggak muda loh. Udah semester 6. Menjelang nih, menjelang. Menjelang masa tua. Semester tua. Kalau kan udah sepuh tahun 2020. Iya lagi. Tahun 21 di sini. Kepergiannya diharapkan ya. Iya. Cepat lo Udah cukup gitu. Bosan liat mukamu gitu. Iya gitu. Kalau aku ya mana ya awal-awal itu kalau aku pribadi kan karena orangnya gimana ya, pokoknya kalau harus ada teman ini mau tidak mau aku SKSD lah tuh sok kenal sok dekat. Pokoknya aku harus kayak gitu dan akhirnya banyak nih temanku nih mulai dari ada fakultas hukum juga, fakultas pertanian kalau nggak salah, baru ada fakultas psikolog kalau nggak salah ya. Ya, fakultas psikolog sama fakultas ekonomi dan bisnis itu pertama kali untuk aku masa maba. Jadi kemarin itu gimana ya? Pas di IG kan ada pemberitahuan penerimaan mahasiswa baru. Terus ada orang yang komen ini kartu daftarnya Min gitu. Jadi saya langsung tanya kan, abang ini daftarnya di mana gitu kan? Terus jurusan apa lah bang ambil? Oh ini, oh ya udah kita kenalan aja bang gini.
udah dari situ. Dan awal kali pertama kali dapat teman, memang bener-bener teman nyata setelah online kan, waktu itu masa online lah, itu semester 2 itu langsung dapat teman dekat, ya gak deket-deket banget sebenarnya. Perempuan sih, itulah jadi sahabat gitu. Wes, ini sahabat atau apa nih? Sahabat atau apa? Ya, banyak sih orang yang bilang sih. gak mungkin sih cewek cowok Sahabatan gak ada. rasa sama sekali salah satunya. Pure, memang jadi pure gak ada memang rasa? Gak ada rasa. Nggak percaya sih aku. Memang gak ada Kakak rasa. percaya? Enggak lah. Oh tidak. Bilang aja sekarang gak ada apa-apa, tapi Iya. nanti Besok siapa yang tahu? Ya kita lihat aja nanti. Oke. Ini tadi katanya ada berteman lintas jurusan ya? Iya. Beda jurusan gitu. Itu dapat dari mana? Itu kemarin dapat dari mana ya kemarin itu ya? Dari grup juga kalau nggak salah, ngechat saya. Iya kalau nggak salah ngechat itu. Grup maba ya kali? Iya, grup maba. Pernah entah nyasar entah kemana itu dia kemarin itu. Lupa aku. Kayaknya nyasar dia kemarin tiba-tiba ngechat, karena kemarin itu aku juga sempat aktif kali waktu pas awal-awal maba kan. Jadi dia ngechat, abang ini jurusan ini, iya, bilang kan, abang jurusan mana? Bang ini, oh kok bisa masuk grup ini bang? Dari mana ceritanya? Jalan ceritanya? Iya soalnya masuk. Ya udah, bantu lah saya bantu untuk kembali ke asalnya gitu. Tapi sekarang masih sering komunikasi? Masih, saya udah sempat kontak gitu. Oke, sempat ketemu nggak? Sempet kok. Oh sempat. Nggak mungkin nggak sempet. Oh iya sih. Dekat ya. tunggu dulu, ini cewek atau cowok? Oh iya, iya lagi. Ada cewek, ada yang cowok. Oh. Ini nih yang sahabatan cewek ini jangan-jangan itu pula satu Enggak, ya kalau kan? ini satu prodi. Oh satu prodi. Agak jangan malu-malu gitu dong. Iya. Jangan dicipit-cipitkan Iya. matanya. Udah jangan kayak gitu lah. Nanti dia nonton. Ya harus nonton Kan lah. nggak, kan kita nggak spill. Iya, Ya, kita nggak gua nggak spill. spill. Pasti dia tahu nanti. Yang Ntar merasa aja. rilis video ini langsung ngechat dia nih. Siapa maksudmu? Gitu ya. Apa mau di spill orangnya? Apa mau kita undang ke sini? Iya. Coba. Bisa. Nanti tambah grogi loh. Oh, berarti kok grogi ya? Oh, Keringatnya lihat tuh, Aduh. makin banyak. Aduh. panas loh padahal di sini dingin. Dingin loh padahal. Bisa ya? Kurang nih mungkin nasinya. Panas. Grogi aja tuh. Aduh. Oke, jadi aku mau tahu juga nih, kalau kita pengen berteman juga sekaligus berprestasi, itu kan pastinya harus ada konsistenan nggak sih di dalamnya? Iya benar. Nah, aku tapi kadang di saat kita menjalani kegiatan kita sehari-hari itu hal-hal yang buat kita nggak konsisten itu banyak. Misalnya nih ada kedistraksi merasa malasnya kita ya kan, kalau udah malas nggak ada obatnya ya kan. Malas, belum lagi misalnya teman kita, ayolah ke sana nongki, ayolah kayak gini, halah tugas, bisa lah besok gitu. Atau mungkin kadang di satu sisi teman kita ngajak nongki, tapi satu sisi tugas kita kayak, ayo dong kerjain aku udah deadline nih gitu ya kan. Nah, supaya bisa membagi waktu antara belajar sama berteman, bersosialisasi itu gimana, dan cara kita supaya konsisten gitu loh. Iya, kalau dari aku sendiri sih, satu hari itu 24 jam. Iya. Banyak kan, waktu ini 24 jam sangat banyak gitu. Kalau aku sendiri dari dulu itu udah buat planner, ada buat dream planner gitu. Pokoknya dalam satu hari aku harus belajar dalam waktu berapa sekian jam. Terserah mau pagi, mau malam, mau siang, mau subuh, mau petang, terserah. Yang penting satu hari itu aku wajib belajar minimal 3 jam, 4 jam gitu. Jadi dalam satu hari itu aku udah terbebani gitu, beban moral. Aku harus belajar 4 jam. Kalau teman-temanku ngajak, berarti aku harus belajar jam segini. Misalnya, kalau mereka ngajaknya jam 5 sore, berarti aku harus belajar jam 2 siang sampai jam 5 sore gitu. Pokoknya setiap hari itu aku harus buat jadwal, harus belajar dan menyeimbangkan sama teman-temanku, karena aku punya pengalaman juga kalau kita nolak mereka gak bakal ngajak kita lagi dong. Pasti ditolak, ngapain diajak gitu kan. Tapi gimana cara kita menyeimbangkan waktu sama belajar. Jadi dalam satu hari itu buat aja waktumu berapa jam untuk belajar, sisanya mau istirahat, mau main-main sama teman, terserah. Pokoknya beban moral untuk belajar satu hari itu harus ada. Kalau aku sendiri gitu.
Terus cara biar konsisten gimana? Supaya konsisten tadi, aku kan punya dream planner. Aku buat situ, aku mau jadi cita-cita aku mau kayak gini. Aku bulan segini harus achieve ini. Kayak misal nih kan, aku di tahun ini mau achieve sesuatu. Aku udah planner ini dari tahun 2023 lalu. Udah ngeplan. Kalau gara-gara cuma satu hal yang buat ini hancur, persiapanku selama 1 tahun gagal dong. Iya, Aku mikirnya gitu. Jadi sebisa mungkin aku ingat mimpiku apa, aku ceritaku apa, aku ingat plannerku yang udah aku buat dalam 1 tahun itu apa. Jangan gara-gara satu apa sih? Nila. Satu getah rusak susu sebelah gitu. Jadi jalanin aja sesuai dengan plannermu. Intinya buat planner. Buat planner apa yang mau kamu achieve, buat timelinenya, buat deadline-nya, pasti semua sesuai dengan jalannya kok. Tapi ini menarik loh, ini bagus loh teman-teman untuk ditiru, membuat planner gitu, perencanaan ke depannya gimana supaya juga waktu kita lebih tertata gitu kan. Nah tapi sebenarnya aku juga kayak gitu sih. Ini nggak pick me ya, tolong. Ini nggak pick me ya Ini teman-teman. peres, nanti bilang peres. Iya, bahaya. Peres pick me. Oh, saya ada yang komen kayak gitu ya. Tapi aku juga kayak gitu kok, kayak tapi aku buatnya enggak per tahun, tapi per semester. Jadi kayak 1 semester ini aku harus ngapain aja gitu. Jadi ini nih kita mulai dari 2023 kali ya, 1 tahun terakhir. Nah jadi di 2023 sebenarnya dari awal masuk itu kan udah ada MSc batch 1 ya. Jadi aku mulai tertarik nih kayak aku pengen nih magang, karena nanti aku mikir kuliah itu jadi apa, habis kuliah mau ngapain gitu ya, pasti kan harus ada pengalaman gitu. Jadi aku mulai buat plan dari 2022 sebenarnya, pokoknya nanti 2023 aku harus ikut MSIB minimal sekali lah gitu. Nah terus aku mulai dari awal pembukaan pendaftaran MSIB aku udah mulai cari-cari kayak oh ya apa yang perlu aku kerjakan gitu. Oh ya ternyata aku harus buat CV dulu, harus belajar interview lagi, terus aku cari vendor-vendornya dong gitu. Nah jadi sampai pada akhirnya aku bisa lulus MSIB. Nah jadi sebenarnya hal itu bisa dicapai karena apa ya? Karena kita udah merencanakan dari awal, jadi kedepannya kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Gitu loh teman-teman. Jadi fungsinya membuat planner itu ya itu supaya kita nanti kedepannya nggak nanya lagi kita harus ngelakuin apa. Gitu. Itu sih. Terus kalau Bang Jeremy gimana? Kalau aku pribadi ya, kebetulan aku nih sebenarnya orang yang malas. Ya terus terang aja kan, karena gimana ya dibilangnya ya, memang kalau misalnya udah gara-gara ini malas pun gara-gara pengaruh handphone sih. Terus ya sosmed lah juga kan, jadi dalam untuk biar nggak terjerumus lebih dalam lagi malasnya, saya itu membuat alarm untuk mengingatkan di jam sekian ini harus ini, jam sekian ini harus ini gitu. Jadi belum terbiasa, jadi udah terbiasa tuh, jam sekian gini udah lah, bodo amat lah pokoknya dengan sosmed itu langsung udah kerjain sesuatu gitu. Kalau ada tugas saya kerjain dulu tugas. Jadi pernah itu aku kan dikasih tugas dari dosen, itu deadline-nya tuh minggu depan, jadi besoknya udah selesai tuh aku kerjain, biar nggak ngejar-ngejar deadline gitu kan, biar santai lah, biar nggak numpuk tugasnya juga gitu. Itu sih aku sebenarnya, nggak ada lebih rahasia lagi sih ya gitu. Oke. Ya. Nah berarti handphonenya rajin bunyi ya? Iya. Bunyi alarm Tapi nggak notifikasi yang lain. Iya. nggak tahu ya, nggak tahu kalau soal itu. Enggak, kalau itu jarang. Jangan sampai diarsipkan. Oh enggak. Dikunci chatnya biar nggak ada yang baca. Aku nggak pernah sama sekali ngunci chat, arsip sama sekali nggak pernah. Jadi notif itu terbuka. Jadi kalau misalnya memang urgent, langsung ku telepon, nggak usah balas-balas lagi gitu. Oke. Bisa ditiru ya teman-teman. Jangan masuk arsip chatnya. Iya. Nanti perkara. Kalau kayak gitu bisa masuk pidana nggak sih? Enggak lah. Enggak ya. Itu bukan tindakan kriminal. Tapi ada tahu yang karena dicuekin sampai ini. Apa? Sebenarnya itu perbuatan Ada tidak kasusnya menyenangkan nggak kan sih? Iya. Ada nggak sih kasusnya? Iya, ada kasus terbaru kan. Iya, karena dicuekin terus Karena cuekin. itunya di iniin. Terus dicuekin juga gara-gara dia ini nggak sih menganiaya. Iya. Jadi tidak pidananya itu ke aniaya, bukan ke Oh. cueknya, tapi Bukan jangan cuek.
Iya. Red Memang flag. orangnya aja lah itu temperamental itu lah. Iya, Masa gitu gimana? obses. Iya. Oke. Nah, gimana sih cara kalian itu? Oke lah, mungkin dari Kak Nelly tuh bilang kalau misalnya aku diajak jam 5 berarti aku harus belajar nih jam 2 gitu kan. Tapi apakah selalu mau diajak? Selagi waktunya fleksibel dan bukan hal-hal yang menurut aku merugikan, ayo gitu. Oke. Nah, kalau Bang Jeremy suka nongki nggak sih? Suka, malah gimana ya? Kalau Sih, biasanya nongki di mana? kalau nongki sih aku bebas sih mau di mana aja. Agam. Mau di Bangkok, mau di Agam. kafe, mau di mana, semua bebas. Cuman kalau untuk ke misalnya nongkinya tuh ke dalam mall, jadi aku buat kawan-kawanku udah ngerti tuh. Lah kayak aku tuh orangnya terstruktur. Ini nongkinya kita mau ngapain di mall? Karena nggak mau buang waktu kan. Terus di mall itu kayak gimana ya? Memang nggak betah aku sebenarnya kalau di mall lama-lama. Kayak Kenapa? misalnya Dingin. bukan dingin, Rame ya? Rame gitu kan. Terus sumpek gitu, kok Berisik betah, berisik gitu kan. Memang nggak suka gitu. Jadi kalau misalnya aku lebih suka nongkrong ke kafe yang banyak bunga-bunganya, tanamannya gitu. Ini bukan piknik sebenarnya, memang sebenarnya kayak gitu aku. Gue pada takut ya, gue pada takut dibilang pick me ya. Iya. Disclaimer video ini. Jadi kan pernah temen ngajak ke itu langsung dah, ayo kita mau kemana nih? Kan temen ngajak mana nih kita? Langsung aku jawab, udah kita kesini aja lah, ke Noki lah, tempat kafe yang terbuka aja lah, karena ke mall gitu kan. Karena toh apa sih yang mau dicari di mall itu kalau misalnya keliling-keliling kan ngabisin waktu. Kalau nggak ada dibeli, jadi yaudahlah, kan gitu kan. Mendingan langsung aja ke kafe yang di luar-luar aja mau gitu. Itu aja sih aku sebenarnya. Jadi kawan-kawan itu udah ngerti kalau ngajak aku. Kalau ke mall paling aku tuh harus tahu nih. Kalau misalnya kita nonton, habis nonton kita ngapain? Kalau pokoknya kita harus makan gitu kan. Udah kita makan dulu, baru udah kalau misalnya nggak ada, nah kita bercabut aja lah, ngapain lah di mall lama-lama gitu. Oke. Oke, kita mungkin move on lah kali ya dari persirkelan di kampus gitu. Let's move on. Oke. Boleh. Nih, aku nih Kak Nelly ternyata sekarang tuh jadi asisten dosen ya. Iya. Oke, makin insecure nggak? Aku makin terinsecure. Sini seperti yang IPK 3,9. Asisten dosen, mahasiswa berprestasi 2024. Aduh, kurang apa lagi coba? Masih banyak kurangnya lah. Pulang Masih aku. sering ditinggalkan. Iya. memang gak ada otak yang meninggalkan. Iya, ya, siapa Ya, itu? coba bilang. Sebut namanya. Gak tahu itu lah, gak sopan itu namanya. Intermezzo. Permata kayak gini ditinggal, aduh. Oke, ini kan berarti kalau asisten dosen berarti ngajarnya ke adik tingkat dong. Iya. Kalau aku gimana ya? Karena kan kalau kampus kita kan lebih mengutamakan dosen yang mengajarkan. Palingan aku cuman kayak bantu share online mengenai tugas-tugas, penilaian seperti itu. Yang memang belum terlalu berat tapi bisa dilakukan gitu. Bukan cuma di Nomensen aja, juga di Universitas Terbuka. Aku bantu dosenku juga di situ. Di UT. Iya. Nah, itu kan berarti untuk mencapai hal itu kita perlu dong menjalin komunikasi yang baik juga dengan dosennya. Kalau dengan dosennya berarti udah lintas generasi ya. Iya. Terus sama adik tingkatnya juga ya mungkin budaya mereka ya walaupun mungkin beda setahun 2 tahun ke kita tapi perbedaan budaya pertemanan itu pasti udah beda dong. Pasti beda jauh kalau sama adik tingkat gitu kan. Caranya gimana supaya tetap terjalin baik antara kita ke dosen kita yang mungkin kebanyakan baby boomers sekali ya. Iya kan? Iya, iya. Terus dengan adik tingkat kita yang kebanyakan Gen Z. Gen Z abis. Yang kayak Jaksel gitu. Parah enggak? Versi Medan ya. Versi Medan. Jadi kalau mengenai gimana mendekatkan diri sama dosen, awalnya itu memang karena keaktifan di kuliah sih yang buat mungkin dosen ngejar tertarik untuk menjadikan aku sebagai asistennya ataupun yang bantu dia gitu. Kalau Tenang deh. kalau mengenai gimana cara mendekatkan diri, kebetulan aku orangnya kayak tadi kalau udah kenal
nggak kayak pemikiran orang-orang di luar. Kalau orang-orang mikirnya kalau di awal-awal sombong apa segala macam, kalau udah kenal itu aku orangnya yang sangat-sangat bisa dekat kali. Sampai tidur bareng dosenku pun aku bisa ngobrol gitu. Pillow talk, tahu kan pillow talk kan? Pillow talk juga, rencanain masa depan apa segala macam bisa sama dosenku karena memang kalau udah dekat aku gak mau ngasih ruang, kalau boleh kita sharing selalu. Jadi karena sering sharing, sering ngobrol, mungkin keseganan itu udah gak ada lagi sama dosennya ya. Dan juga kalau dikasih tolong bantu ibu, aku manggil bunda. Si bunda ini berarti dosennya cewek ya? Iya, Dosennya cewek ya teman-teman. nanti pasti bunda nonton. Kalau bunda tolong dong Boru buat ini, bunda mau presentasi, mau webinar, mau seminar, tolong bantu buat ini. Oke bunda siap, dalam 1-2 hari tancap gas ngerjainnya dan memang dipakai. Jadi apa yang kita kerjain itu kerjaan semaksimal mungkin supaya kita dipakai lagi. Iya benar. Kalau kita ngerjainnya salah-salah, banyak revisi segala macam, pasti kita malas sekali bilang sama sini ini. Itu aja pun dikerjakan nggak bisa gitu kan, nggak mampu pun dia masih salah-salah gitu. Jadi sebisa mungkin kita kerja dengan baik. Pasti makin itu membuat hal kita jadi makin dekat sama dosennya. Kalau sama teman-temannya, sama adik-adik tingkat itu ngobrol aja biasa. Apa yang mereka bahas, ayo kita ikut nimbrung bahas gitu. Dan memang kalau sama adik-adik itu ada yang benar-benar dekat, ada yang biasa aja gitu. Tapi siapa yang mau dekat, ayo ngobrol, ayo bicara, ayo sharing gitu. Nggak menutup kemungkinan kok gara-gara aku kakak tingkat mereka gak bisa ngobrol sama aku, bisa. Banyak juga adik-adik tingkat yang kak tips and trick jadi mapres gimana, ayo kita ngobrol gitu. Tips and trick gini, apa kak yang perlu dipersiapin, ya sebisa mungkin kita kasih tahu supaya hal itu membuat kita makin dekat sama mereka. Jangan untuk diri aja intinya. Tapi pernah duduk bareng sama adik-adik tingkat? Pernah. Pernah ya? Pernah sih, tapi bukan di kafe ya, di kampus, di fakultas itu duduk di depan sharing gitu. Oke. Kalau Bang Jeremy? Kalau aku? Ya. Mana ya? Ini kan apa tuh di BTPN Syariah itu magang kan? Iya benar. Itu yang kayak ke masyarakat gak sih? Iya benar. Nah ini tantangannya lebih tinggi gak sih? Lebih tertinggi. Jadi awal-awal kan mana ya? Pertama kali bertemu sama masyarakat, terutama kan nasabah BTPN itu kan mama. Karena pas lihat mamanya gini, waduh kalau salah ngomong ini bahaya. Jadi awal-awal grogi kan, sampai pernah tuh keringat dingin, sampai pokoknya udah bener-bener kayak mana orang gugup kayak gitulah. Lebih dari gugup sih sebenarnya. Baru tiba-tiba kayak wah ini nggak bisa dibiarkan kayak gini. Jadi aku udahlah ngelatih lagi jadi terbiasa. Waktu udah pertengahan magang kok makin enak, ibu-ibu ini ngobrol malah sambil ngerumpi loh, serius. Sampai ngerumpi kami bahas tentang segalanya lah, mulai dari usaha mereka, usaha apa anak-anaknya ataupun suaminya gitu, sampai suaminya dibahas loh. Sampai Ya tapi kalau udah ibu-ibu ngobrol pasti gitu nggak sih, kayak melebar aja. Oh, melebar, Cuma sih pasti. suami belum tetangga. Nah itu, kadang mau tetangga diceritain, aduh kayak mana lah yang aku nggak ngerti kan. Padahal kita nggak kenal juga tetangganya Iya. ya kan. Jadi kita harus menyesuaikan juga diri kita ke masyarakat gitu kalau misalnya kita memang turun ke lapangan, kalau misalnya kita magang ini. Tapi sering dilakukan. Sering. Pernah ada masalah nggak? Kan kalau sama masyarakat ini kadang sedikit aja Iya, langsung miskomunikasi. Masalah sih nggak ada, ya yang ada kesenangan. Senang gosip nih kayaknya. Jangan dibilang mau nggak sama boruku, mau nggak sama ini. Iya, pas sekali. kan, aduh, udah ketebak. Magang berkedok cari jodoh. Jadi itu pernah sampai dikenalin dulu. Dikenalin. Serius dikenalin. Cantik nggak? Cantik masalah. Ini ntar sahabatnya Janganlah, Aduh. jangan dipanjangin. dengar suara ini enggak? Krek gitu. Enggak. Itu hati sahabatnya yang Aduh. patah. Aduh. Minta maaf lah hari ini. Aduh, kan jadi terbuka, padahal udah tutup. Di podcast ngobrolin no mention nggak ada yang tertutup Iya, guys. semua terbuka. Semua harus kita buka. Transparan. Merah di sini panas. Jangan panas di sini. Dek, cinta nggak asin deh itu dek. Ya aku tahu cinta. Aku udah ngalamin soalnya. Waduh. Aduh. Curhat. Pahit ternyata. Emang pahit. Iya pahit sih. Udah panas guys. Kalau bicara, jadi kan bicara cinta jangan. Cinta sama belajar itu
sebenarnya menurut aku ya, ini bukan hal yang bisa digabungin sih. Iya. Iya. Setuju nggak? Ya, setuju itu memang harus. Iya. Kadang harus dikorbankan salah satunya. Iya. Iya. Antara cinta dan Kalau misalnya salah satu dari pasangannya nggak mengerti, itu udah itu masalah besar itu. masalah besar. Dan jangan sampai gara-gara pasangan ini belajar kita berantakan, semuanya jadi berantakan. Jangan sampai. Itu baru kualamin sih itu. Karena belum tentu dia jadi istri kita ataupun suami kita gitu. Bener lagi. Karena kan kita pacaran itu kan masih seleksi ya kan. Iya benar itu, memang seleksi. Mana nih yang cocok nih diseriusin gitu. Kalau Tapi sedih juga nggak sih kayak gitu? Kayak di saat kita lagi berproses, berjuang gitu kan, tiba-tiba dia ninggalin gitu. Padahal sebenarnya bisa balance, tergantung keduanya kan bisa balance. Tapi pilihannya ya udah tinggal. tergantung individunya sih. Ya memang tergantung individunya. Ya mana ya dibilangnya ya? Ada kok yang benar-benar dari nol nih kayak Hito Iya. sama Felicia, kenal kan? Kenal, Nah, itu kenal. sampai sekarang punya Usaha yang besar. Scarlett, siapa yang nggak kenal Scarlett Iya, ya kan? betul. Itu kan mereka sama-sama dari nol. Yang jadi masalah adalah ketika kita nemenin dia dari nol, tapi sampai selama-lamanya dia nol terus gitu loh. Itu Iya. kayak itu agak sulit Itu ya wasting teman-teman. time enggak sih? Wah itu harus. Sulit. Memang harus kitanya sendiri yang kayak dibilangnya ya. Aduh kalau bahas kayak gini jadi pusing saya. Pusing aku bahasa Pusing, cinta. pusing. Move on lah, move on. Tapi kalau cinta waktu berproses itu memang berat kali. Berat. Memang berat. Berat. Nggak ada Tantangannya kata- tuh gede. Iya. Kalau misalnya putus cinta waktu lagi berproses apa segala macam, yang kebuang itu bukan cuma waktu, energi kebuang, pikiran kebuang, rencana semua hancur. Cuman gara-gara mau move on tapi belum sembuh. Itu Iya. parah. Apalagi waktu nyusun skripsi. Wah, itu tantangan sih. Aduh, mau curhat tapi takut ditonton. Mau curhat takut ditonton. Aduh. Padahal kan nanti kan ini videonya pasti di-share kan. Iya. Tonton ya guys Bisa podcast kayak kami. di private dari Bisa ya. Jangan. Nanti kita bahas itu kan. Kita bahas itu tapi dia yang nonton. Oh, dia pasti bahas aku, pasti gitu kan. Iya dia pasti merasa kegeeran. Iya. Udahlah, nggak usah kita bahas. Lanjut gimana Iya, tadi yang dikenalin? Yang mana sampai mana nih? Tadi katanya ada yang kenalin. Iya. Oh ada yang kenalin. Iya. Nah iya jadi kan aku bilang lah maaf bu. Aku udah punya udah gitu. Belum punya. Jadi padahal itu belum punya karena oh iya udah ada. Udah lah aku sebutin guru apa gitu kan misalnya guru X gitu. Wes, nggak mau deh nih. Kebetulan kemarin bilangnya baru apa? Aku ketahuan sama Ketahuan sahabatnya, ya. nggak boleh. Iya. Jangan. Ya pokoknya guru X lah gitu kan. Jadi dah oh iya gitu udah. Jadi biasa aja. Itu berarti nggak ada masalah yang terlalu inilah ya, nggak serius kali ya selama di BTPN, tapi asik nggak ngerjainnya? Kalau aku sendiri pribadi itu asik sebenarnya, tapi nggak tahu ya kalau menurut orang. Karena gini, kalau aku kan kerjanya itu pas di lapangan hanya dari hari Senin sampai Rabu. Dan 3 hari aja ya seminggu? iya 3 hari. Sebenarnya 3 hari sebenarnya. Cuman karena ada disuruh untuk keluar nyari mitra, jadi 4 hari lah. Jadi Senin sampai Rabu itu ya ketemu ibu-ibu ataupun semuanya sama masyarakat. Jadi saya udah kenal gimana sih cara menghadapinya dari masyarakat yang mulai dari baik, sedang, dan buruk. Tapi ini aku salut sih sama kakak sama abang juga, karena kan kegiatan di luar perkuliahan itu banyak kan, kayak ini harus cari mitra, harus bersosialisasi juga dengan lintas generasi, dengan masyarakat. Terus kakak juga harus belajar lagi, harus bantuin dosennya juga, harus ngajar les lagi. Terus padahal kita juga dituntut harus bisa bersosialisasi lagi. Itu kan sangat-sangat membuang banyak energi gitu loh. Tapi tetap bisa konsisten itu suatu prestasi sih menurut aku. Jadi buat teman-teman yang nonton juga harus bisa seperti mereka-mereka ini loh. Ini sangat menginspirasi. Kayak kita boleh nongki boleh, tapi kita juga harus belajar. Iya. Ya, karena kan tujuan awal kita kuliah itu apa ya, belajar. Nongki kan itu tujuan nomor 2. Iya. Yang pertama kan cita-citamu apa gitu loh teman-teman. Jadi
Antara belajar dan bersosialisasi itu harus seimbang ya. Kalau ada terlalu banyak belajar pun nggak baik ya. Betul Kayak sih. kuliah pulang Iya. gitu, atau kunang-kunang ya, kuliah nangkring lah, itu gimana lagi. Gitu lah teman-teman. Jadi harus seimbang. Bersosialisasi oke, karena satu hari ada 24 jam. 24 jam itu bukan waktu yang singkat juga. Tidur 8 jam. Jadi sisanya mungkin ada sekitar 16 jam ya. 16 jam bisa lah buat belajar 8 jam, sosialisasi 8 jam, itu udah hebat sih. Iya. Kalau bisa kayak gitu ya teman-teman. Jadi mulai hari ini teman-teman tuh harus bisa menyeimbangkan antara belajar dan bersosialisasi. Jangan terlalu banyak terlena dengan kehidupan yang di luar ini teman-teman ya, karena balik lagi tujuan utama kita itu apa. Oke, ya mungkin itu kali ya yang aku kepo banget dari kakak sama abang. Mungkin kita bisa closing ya. Bang Jeremy, boleh closing statement? Kalau dari aku ya, aturlah waktumu, jangan sampai kau menelantarkan. Gimana sih bilangnya? Ayo. Jangan dipikirkan yang lain-lain. Iya, jangan Kakak dulu lah, ntar dulu aku mikirkan dulu. jangan pikir kali. Ya, kalau dari aku intinya berteman sama belajar itu dua hal yang bisa beriringan sih. Kayak tadi bilang kan waktu 24 jam itu bukan waktu yang singkat. Kalian bisa gunain waktu untuk berteman dan belajar. Selain kita dapat channel, dapat relasi, kita juga dapat ilmunya. Jadi artinya gunakan waktumu sebaik mungkin, achieve semua cita-citamu supaya apa yang kamu mau dapat, mau raih bisa kamu dapatin dengan waktu yang udah kamu plan. Bang Jeremy. Oke, kalau aku sama sih, hampir mirip. Oke, gunakan waktumu dengan baik, mulai dari berteman, belajar itu harus diatur. Jangan sampai gara-gara berteman ini sampai kamu tuh lupa belajar dengan apa. Karena pokoknya harus prioritaskan tujuanmu yang paling penting, yaitu belajar. Jangan sampai gara-gara kita berteman ini sampai belajar, waktu kita belajar itu jadi terbuang gitu. Tapi juga jangan sampai hanya belajar aja, nggak ada berteman gitu, itu nggak boleh. Jadi kalau bisa dibalancekan, diseimbangkan gitu. Itu aja sih aku dari aku. Oke teman-teman, jadi teman-teman harus ingat waktu itu adalah uang. Jadi pergunakan waktumu, cari temanmu, dan cari prestasimu. Oke, salam Prodi at Patria teman-teman, bye-bye. Bye. Bye. Nah, buat teman-teman yang nonton video ini dan masih bingung mau kuliah di mana, kuliah aja di No Mention, karena kita masih buka pendaftaran gelombang kedua dari tanggal 10 Juni sampai dengan 20 Juli 2024 dan gelombang ketiga 22 Juli sampai 19 September 2024. Nah, kamu gak usah khawatir soal jurusan-jurusan yang ada di No Mention, karena jurusan di No Mention itu sangat banyak karena terdiri dari 10 fakultas, yakni ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Psikologi, Fakultas Kedokteran, Fakultas Bahasa dan Seni, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Selain itu, bagi teman-teman calon mahasiswa di Universitas No Mention Medan, ada beasiswa untuk teman-teman yang berprestasi nih selama SMA dari juara 1, 2, 3 umum. Nah, boleh didaftarkan aja saat pendaftaran, berkas-berkasnya diserahkan ke panitia. Nanti akan diberikan beasiswa berupa pemotongan uang kuliah teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir soal uang kuliah di No Mention juga, karena kita punya banyak beasiswa teman-teman. Oke, jadi untuk info lebih lanjut boleh buka link di bawah ini, dan sampai jumpa di No Mention. Bye bye.